Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara Pojok Pintar Manajemen seri ke-11 ya Bapak Ibu ya di tahun 2021. Perkenalkan, saya adalah Katarina Sestika atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Sestika. Saya adalah konsultan di PPM Manajemen, Bapak Ibu. Sore hari ini saya bertugas untuk memandu jalannya acara kita ya, Bapak Ibu ya, untuk sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang sudah familiar dengan PPM Manajemen, tentunya tahu terkait dengan pojok pintar manajemen itu apa ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join pojok pintar manajemen, nah saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu pojok pintar manajemen. Pojok pintar manajemen adalah sebuah acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen, Bapak Ibu, sebagai bentuk kontribusi pada individu dan juga perusahaan. Jadi kegiatan ini dalam bentuk diskusi online yang dilakukan untuk mendorong individu dan juga perusahaan agar tetap berkarya nih di tengah keterbatasan COVID-19 dan juga krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen, yaitu pantang berhenti berkarya. Jadi walaupun COVID-19 ini melanda kita, Bapak Ibu, tetap kita akan berusaha terus berkarya ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini yaitu adalah seri ke-11 di tahun 2021, Bapak Ibu akan mengangkat tema Delivering Service Excellence in Startup. Tentunya sudah hadir juga narasumber-narasumber yang nggak kalah kerennya dibandingkan seri-seri sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Dan PPM Manajemen akan berbagi dan juga sharing pengalaman terkait dengan bagaimana memberikan atau mendeliver pelayanan terbaik, service excellence khususnya di startup itu sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin saya juga akan izin untuk sharing ya. Kira-kira bagi Bapak Ibu yang belum terlalu familiar dengan produk-produk PPM Manajemen, di sini saya ingin memperkenalkan ada 8 produk PPM Manajemen Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama, kalau Bapak Ibu sering datang ke pelatihan baik offline dulu atau mungkin sekarang LVT-nya gitu ya. Di sini ada produk program pengembangan eksekutif Bapak Ibu. Kemudian juga ada publikasi dan seminar ya. Kemudian juga ada pembelajaran Ingria atau in-house learning. Kemudian kami juga memiliki program pelatihan sertifikasi, selain itu juga ada assessment SDM, riset dan konsultansi, solusi teknologi pembelajaran, dan PPM School of Management tentunya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, selama pelaksanaan kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini, saya berharap tentunya Bapak Ibu dapat mengikuti beberapa aturan main di dalam Pojok Pintar Manajemen, demi kenyamanan kita bersama ya tentunya ya. Nah, di sini ada beberapa aturan main nih Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu selama sesi pemaparan materi, semua partisipan akan kami mute dan video akan kami matikan. Jadi dalam mengikuti diskusi, partisipan juga Bapak Ibu kami anjurkan untuk memiliki prinsip positif dan kolaboratif ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian aturan yang kedua adalah dalam sesi tanya jawab, nanti akan saya buka sebagai moderator, saya akan mempersilahkan 3 penanya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan nanti langsung saja klik participants, lalu klik raise hand ya Bapak Ibu ya, pada aplikasi Zoom Bapak Ibu masing-masing. Nanti saya akan melihat nih siapa-siapa saja Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan dan sudah raise hand ya tentunya. Nah, yang terakhir adalah terkait feedback Bapak Ibu. Silahkan nanti setelah acara ini berakhir, Bapak Ibu mengisi feedback ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi salah satu inputan yang sangat penting juga untuk kami penyelenggara untuk perbaikan ke depannya. Jadi, Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback nanti juga bisa mendownload materi-materi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini ya Bapak Ibu ya. Sore ini sore yang sangat cerah ya. Tentunya Bapak Ibu juga sudah tidak sabar lagi untuk melihat dan menyapa bersama-sama para narasumber kita. Di sini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang super duper keren Bapak Ibu.
di mana masing-masing narasumber ini memiliki keahliannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, narasumber pertama kita adalah Dr. Dimas Maulana MM. Beliau adalah expert dan pengajar di bidang Strategic Transformation and Innovation di PPM School of Management. Nah, sedikit untuk profilnya Dr. Dimas ini, Bapak Ibu, atau mungkin saya sering manggilnya Mas Dimas ya, Bapak Ibu ya. Beliau ini berpengalaman di Quality Management di PPM School of Management, kemudian juga sebagai reviewer untuk paper di ICMEM, ICIBS Conference, Bapak Ibu. Kemudian juga pernah menjadi Academic Assistant in Business Strategy dan juga Marketing Group SBM ITB ya, Dr. Dimas ya. Nah, untuk pendidikannya sendiri, beliau pernah memperoleh program sarjana di Universitas Bakri bidang manajemen, kemudian juga maksud saya sarjana ya Bapak Ibu ya di Universitas Bakri bidang manajemen, kemudian program pasca sarjana di PPM School of Management untuk bidang manajemen pemasaran, dan yang terakhir beliau mendapatkan gelar doktornya di ITB di bidang manajemen pemasaran. Oke, kita sapa dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat sore Mas Dimas atau Dr. Dimas. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Sehat-sehat ya Mas Dimas ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Tika Alhamdulillah sehat? sehat. Sehat, tentu sehat. Wah, ceria sekali. Oke. Terima kasih Mbak Kayaknya Tika. udah siap banget ya Mas ya untuk memaparkan atau sharing dengan Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah excited banget di Insya sini. Allah. Oke. Baik, terima kasih Mas Dimas. Kita hold dulu ya. Kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Ibu. Narasumber kita yang kedua ini juga sangat keren Bapak Ibu ya. Ini ada, saya mungkin manggilnya Mbak kali ya. Mbak Tantia Dian Permata Indah MM CPC. Ya, beliau adalah Chief Operating Officer di Zenius Bapak Ibu, dan beliau juga merupakan alumni di PPM School of Management ya Bapak Ibu ya. Nah, di tahun 2014 sampai 2016, Mbak Tantia ini pernah menjabat sebagai Head of Customer Operations di Traveloka, kemudian menjadi Head of Business Development Operations di Alo Dokter, gitu ya, Alo Dokter, kemudian menjadi Vice President of Operations di Alo Dokter juga, dan saat ini beliau berada di posisi Chief Operating Officer di Zenius. Nah, untuk pendidikannya sendiri, Mbak Tantia ini wah, ini go internasional banget nih ya Mbak Tantia ya. Beliau pernah mengikuti International Exchange Program untuk Fakultas Bisnis QUT, Queensland University of Technology. Kemudian untuk S1-nya beliau di UI ya Mbak ya. Kemudian S2-nya di PPM School of Management untuk Magister Management. Selamat sore Mbak Tantia. Apa kabar Mbak Tantia? Mungkin boleh di-unmute dulu Mbak Tantia. Iya, Ya, selamat sore. selamat Maaf sore. tadi ada sedikit technical issue. Iya, Selamat sore apa-apa, Mbak. semuanya. Terima kasih banyak Mbak Ken, dan selamat sore juga untuk Bapak dan Ibu. Saya super excited banget untuk sharing hari ini. Oke, baik. Udah ini ya, udah siap banget ya Mbak ya, sepertinya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tantia, terima kasih Mas Dimas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan nanti bertanya pada saat narasumber kedua kita selesai memaparkan materi ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya buka sesi Q&A. Nah Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan klik raise hand. Ya, sebelumnya Bapak Ibu harus mengeklik partisipan terlebih dahulu di kolom bawah layar Zoom Bapak Ibu sekalian, kemudian baru klik raise hand. Nanti saya akan melihat siapa-siapa saja yang memiliki pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa berbicara panjang lebar lagi, saya akan langsung saja mungkin ya mempersilahkan narasumber pertama kita, yaitu Mas Dr. Dimas, mungkin ya saya panggilnya ya, untuk sharing atau memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Untuk waktunya saya persilahkan selama 25 menit ya Mas ya. Oke. Baik, sudah siap Mas Dimas? Sudah. Sudah siap ya. Kalau begitu saya persilahkan waktu dan layarnya kepada Mas Dimas. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika.
Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan nih hari ini Bapak Ibu dalam kondisi yang berbahagia dan juga sehat. Nah, perkenalkan, nama saya Dimas. Hari ini kita akan kebagian berdiskusi mengenai delivering service excellence. Saya izin bertanya apakah sudah masuk ya share screen saya, Mbak Tika? Sudah ya? Ya, sudah Mas. Baik, thank you. Sebentar, saya buka chat juga. Oke, baik Bapak Ibu. Di dalam materi hari ini kita akan berdiskusi mengenai service excellence. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesianya biasanya sering disebut dengan istilah pelayanan prima. Nah, apa sih pelayanan prima itu atau service excellence? Biasanya kalau kita kenal itu bahasa umumnya itu yang memang lumrah dikenal adalah service quality atau kualitas pelayanan. Nah, kalau service excellence itu apa sih? Service excellence itu dianggap mengatakan bahwa ketika suatu perusahaan itu bisa memberikan suatu kualitas pelayanan yang sangat baik, yang bisa melampaui ekspektasi dari konsumen, dan juga memberikan customer delight, hal itu akan menunjukkan suatu pelayanan prima. Nah, jadi kalau di sini ada dua kategori yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah melebihi customer expectation, dan yang kedua itu akan memberikan customer delight. Nah, apa sih customer delight itu? Customer delight itu adalah sesuatu yang tidak diekspektasikan oleh konsumen, tapi dia mendapatkan sesuatu yang sifatnya positif. Nah, jadi ada dua di sini. Ada sesuatu yang memang diharapkan, yang diekspektasikan, dan yang kedua adalah ada yang tidak diharapkan, tapi hal itu memberikan sesuatu yang positif. Nah, jadi kalau di dalam pelayanan prima, kita harus mengetahui dua komponen ini, yaitu dari customer expectation dan juga customer delights. Nah, bagaimana sih kalau kita bisa melihat, kok ini ada customer expectation dan juga ada customer delight? Bagaimana kita bisa menyesuaikan dan kita bisa mengukur dari kedua komponen yang berbeda ini? Nah, kalau kita lihat di sini, jadi menurut suatu riset, dikatakan bahwa ketika suatu pelayanan itu disampaikan kepada konsumen, kita akan melihat ada dua sumbu. Yang pertama adalah ekspektasi dari konsumen. Dan yang kedua adalah performance, apa yang dialami oleh konsumen. Mari kita lihat dari yang atas dulu, yaitu ekspektasi. Jadi ketika ekspektasi itu, kita akan melihat ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah existing expectation. Existing expectation itu apa sih? Itu adalah ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen ketika mereka membeli sesuatu. Jadi misalnya nih, saya memesan Gojek. Nah, saya punya ekspektasi, Gojek itu akan datang dalam waktu 5 menit. Atau saya akan dapatkan, mungkin ketika prosesnya itu, saya memesan, dalam 5 menit saya harus dapat, kemudian ketika sudah dapat, 5 menit kemudian Gojeknya udah datang ke tempat saya. Jadi total 10 menit, mulai dari saya dapat sampai Gojeknya datang ke tempat saya. Tapi kayaknya 10 menit agak kelamaan ya. Sekarang itu mungkin 1 menit, jadi 30 detik kita dapat, 30 detik itu untuk datang gitu ya. Jadi existing itu adalah hal yang kita harapkan ketika kita memesan sesuatu. Nah, ada juga kita melihat no prior expectation. Itu adalah hal yang memang tidak kita ekspektasikan. Jadi di sini ada yang memang kita ekspektasikan, dan yang kedua ada yang tidak kita ekspektasikan. Nah, yang kedua, kita lihat, ternyata ada sumbu satu lagi yang perlu kita lihat, yaitu performance, atau pengalaman yang kita alami dari ketika kita mengalami pelayanan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ada dua ketika performance itu kita alami sebagai konsumen, yaitu pengalaman yang negatif atau pengalaman yang positif. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ekspektasi, kemudian kita mendapatkan pelayanan yang buruk, maka kita akan mengalami suatu pengalaman yang negatif. Hal itu akan menunjukkan dissatisfaction. Jadi kita sudah berharap, oke, misalnya gitu ya, tukang cukur, wah, kalau kan ada suka janji gitu ya, kalau misalnya di dalam servis pelayanan itu kayak salon, kan ada ya beberapa salon yang menjanjikan, wah pokoknya 10 menit selesai. Nah, kita berharap bahwa dalam 10 menit itu kita memang selesai. Kita dipotong menit pertama, kemudian menit ke-10 kita selesai, sudah bisa pulang. Tapi ternyata 15 menit, kira kita nggak puas, karena itu melanggar dari ekspektasi yang kita harapkan dari pelayanan yang kita inginkan. Nah, akhirnya itu kita akan mendapatkan dissatisfaction sebagai konsumen. Tapi ada juga gitu ya, no prior expectation.
Jadi kita udah nggak dapat sesuatu yang kita harapkan, tapi kita juga dapat sesuatu yang di luar ekspektasi kita dan itu tidak menyenangkan. Misalnya gitu ya, kita ke restoran, wah kita udah berharap kita mendapatkan pelayanan yang oke. Ternyata eh, employee-nya itu, staff-nya datang misalnya memberikan menu dalam waktu 10 menit ke atas. Nah, itu udah di luar ekspektasi kita. Jadi kita dissatisfied. Nah, no prior expectation-nya seperti apa? Ternyata ketika datang, makanannya itu kotor gitu ya, kemudian ada buntut tikus atau yang lainnya. Nah, kita akan merasakan kekesalan yang luar biasa. Makanya itu akan menjadi timbul outrage and pay. Nah, kalau yang lainnya di dalam performance yang positif, kita akan melihat ada dua sumbu, ada dua sel yang kita bisa berikan kepada konsumen, yaitu satisfaction. Jadi apa yang kita janjikan dan makanya konsumen punya ekspektasi terhadap pelayanan yang kita janjikan, dan ketika kita bisa memberikan itu, mereka akan mendapatkan satisfaction. Nah, yang paling akhir itu adalah customer delight. Customer delight itu adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi konsumen dan itu memberikan sesuatu yang sangat positif. Nah, pelayanan prima menurut definisi dari Arif mengatakan bahwa kalau misalnya kita ingin menyasar kepada pelayanan prima atau service excellence, kita tidak hanya memberikan customer satisfaction tapi juga customer delight. Seperti itu. Jadi kita bukan hanya mengejar customer satisfaction juga, tapi juga customer delight. Seperti apa sih customer delight itu? Misalnya, kayak kita sudah memberikan ketika ke dalam restoran, kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, waiter kita sudah datang dalam waktu tepat waktu, kemudian kita juga makanannya bagus, semuanya hygiene dan lain-lain. Tapi ada prior expectation yang memang konsumen itu tidak sangka-sangka. Misalnya kita berikan terima kasih yang begitu genuine. Kemudian kita juga berikan lagi misalnya, oh ada fitur-fitur tambahan. Misalnya di restoran ada tempat untuk selfie, kemudian ada juga tempat-tempat di mana untuk anak-anak bermain, atau memang ada untuk tempat ibu menyusui, jadi ada tempat yang lebih privat. Nah, hal itu akan memberikan customer delight, di mana konsumen itu tidak mengekspektasikan hal itu, tapi mereka mendapatkan hal itu, dan itu memberikan pengalaman yang sangat positif. Nah, jadi kalau pelayanan prima, kita menyasarnya bukan hanya satisfaction, tapi bagaimana kita bisa memberikan suatu customer delight. Nah, kalau menurut suatu penelitian, perusahaan itu bisa dilihat ada dua persepsi, yaitu product centric dan juga customer centric. Kalau misalnya di dalam product centric company, biasanya perusahaan ini itu akan sangat fokus kepada memberikan best product for the customers. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, sedangkan customer centric itu biasanya best solution for customer. Kalau saya boleh ngambil sedikit suatu teori gitu ya, kalau misalnya dari Rogers, Division of Innovation, biasanya product centric itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sangat inovatif dan juga mereka fokusnya itu kepada konsumen-konsumen yang inovators. Jadi mereka berusaha untuk memberikan produk yang sangat luar biasa, yang sangat unggul di dalam pasar yang lain, dan mereka selalu mengupdate produk-produk yang baru. Sehingga ketika di dalam segmennya, konsumen yang paling penting itu adalah most advanced customer. Karena apa? Karena biasanya di dalam inovasinya itu, segmen-segmen konsumen yang memiliki adoption rate paling tinggi adalah konsumen-konsumen yang innovators atau early adopters. Jadi mereka selalu melihat produk-produk yang terbaru, yang tercanggih, dan mereka ingin mendapatkan competitive advantage yang luar biasa. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu perusahaan-perusahaan yang biasanya melihat customer-centric company. Nah, biasanya kalau di dalam customer-centric company, mereka itu tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang terbaik kepada konsumen. Nah, kalau di dalam menurut Rogers, ketika perusahaan itu ada yang fokus kepada produk, ada juga yang fokus kepada market. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ketika ada perusahaan-perusahaan yang memang fokus kepada inovasi, biasanya mereka akan memberikan harga yang super mahal. Dan itu mungkin ada beberapa segmen yang tidak bisa tercover. Makanya itu memberikan best product. Sedangkan kalau customer centric, mereka ingin mendapatkan suatu fitur yang menyelesaikan masalah yang sama, tapi tidak ada solusinya.
Sehingga perusahaan-perusahaan yang biasanya customer centric company, mereka memberikan best solution for customers. Nah, best solution for customer ini bukan hanya kepada kebutuhan produknya aja, tapi juga kepada price, service, dan sebagainya. Makanya kalau di dalam customer centric company, kita melihatnya itu adanya personalized package of product, service, support, education, consulting. Jadi cukup lengkap dan cukup holistik. Karena apa? Karena memang menyasar pasarnya itu lebih luas dibandingkan yang misalnya product centric company. Nah, kalau kita lihat di sini, value creation-nya itu juga agak berbeda. Kalau misalnya di product centric company, mereka selalu updating their technology, their innovation, untuk apa? Untuk selalu memberikan produk yang bisa memberikan competitive advantage kepada konsumennya. Misalnya kalau kita lihat gitu ya, produk-produk yang begitu inovatif, jadi misalnya untuk produk smartphone misalnya. Nah, di dalam produk smartphone ini mereka selalu inovatif, misalnya kayak Apple gitu ya, atau misalnya di Samsung untuk segmen yang di dalam Samsung Galaxy Fold, mereka selalu memberikan produk-produk yang di mana segmennya itu yang memang fokus kepada produk competitive advantage. Tapi kalau yang customer centric, mereka akan melihat kira-kira bagaimana ya kita mengcustom dari teknologi yang ada untuk memberikan solusi yang dibutuhkan dan bisa memberikan satisfaction kepada konsumen. Nah, biasanya kalau di dalam customer centric company, kita akan melihat market base yang lebih luas. Jadi kita akan mencari segmen dua. Yang pertama itu loyal kepada brand kita, dan yang kedua itu adalah memberikan profitable. Nah, profitable di sini berarti bisa dua gitu ya. Yang pertama itu memberikan substansial, yaitu populasi yang cukup besar, atau yang kedua itu profitable dengan margin yang cukup oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mana yang bagus? Dua-duanya bagus gitu ya, tergantung bagaimana kita menyikapi segmen kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara di dalam marketing, untuk menyasar kepada service excellence, kedua jenis segmen ini akan membutuhkan pelayanan yang berbeda. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika kita melihat product centric company, konsumen-konsumennya itu biasanya mereka tipikal orang, tipikal segmen yang menerima high risk, high reward gitu ya. Jadi meskipun produknya itu masih belum very mature gitu ya, ketika produk itu masih tahap development, meskipun sudah melewati alpha test, meskipun sudah melewati prototype, tapi masih produk yang relatif baru, mereka rela membayar mahal karena apa? Karena memang itu memberikan competitive advantage, tapi pada dasarnya mereka rela membayar mahal, tapi mereka ingin mendapatkan pelayanan yang very responsif. Jadi ketika ada masalah, mereka akan diberikan bantuan, mereka akan diberikan support, dan sebagainya. Sedangkan kalau customer centric company, biasanya karena mereka menyasar segmen yang lebih luas, makanya bagaimana cara pelayanan primanya itu adalah kita bisa memberikan pelayanan yang standar, baku, dan juga cepat dan responsif. Jadi ada dua bagaimana kita melihat dan menyikapi segmennya. Nah, kembali lagi, ketika kita bicara marketing atau pemasaran, kita harus mau tahu nih, kira-kira segmen konsumen kita itu siapa sih? Seperti itu. Nah, karakteristiknya bagaimana kalau di dalam pelayanan prima? Nah, di dalam pelayanan prima ini biasanya ada 4 karakteristik kalau menurut Johnson di tahun 2007. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, ada 4 karakteristik yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah when we delivering the promise. Jadi delivering the promise itu berarti kita berusaha untuk menyampaikan suatu core element dari model value proposition kita. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan hal ini, biasanya konsumen itu akan merasakan manfaatnya. Dan apa sih ukurannya biasanya kalau misalnya konsumen itu mendapatkan promise dari apa yang kita janjikan. Nah, mereka biasanya kan mengatakan bahwa ya perusahaan ini they do what they say, apa yang dijanjiin benar-benar dilakuin. Kemudian mereka reliable dan mereka memenuhi ekspektasi saya. Nah, jadi ada satu karakteristik yang pertama yaitu delivering the promise. Jadi kita janji A, kemudian kita bisa deliver janji tersebut. Kita janji bahwa cukur rambutnya adalah 10 menit, ya kita bisa menjanjikan ya memang cukur rambutnya 10 menit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah delivering well with problems and queries. Maksudnya apa? Jadi mungkin konsumen itu membutuhkan ada pertanyaan, kemudian ada masalah-masalah tertentu, sehingga perusahaan kita harus memberikan suatu customer service gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu pertanyaan, ada suatu masalah, maka kita perlu ada sistem atau mungkin ada suatu divisi yang bisa mengatur itu. Nah, biasanya ketika hal ini bisa diselesaikan, konsumen itu akan memberikan suatu jawaban atau respon seperti ini. Wah, ketika ada masalah di perusahaan A, mereka akan menyelesaikannya. Atau mereka nggak oper-oper saya deh. Ketika saya ada masalah, mereka menyelesaikannya. Saya nggak dioper ke sini, nggak dioper ke sana. Dan mereka selalu phone me back when we have problems. Nah, yang ketiga adalah providing a personal touch. Nah, ini agak lebih personal lagi karena kita berusaha untuk membuat konsumen feel privilege atau
feel dilayani gitu ya, merasa dilayani, merasa diperlakukan sangat baik gitu ya. Nah, expression-nya biasanya konsumen akan mengatakan bahwa ya dia men-treat saya itu sebagai individu yang berbeda, sebagai seseorang. Kemudian mereka sangat memahami saya, sangat care gitu ya, dan it feels personal. Dan yang terakhir adalah going the extra mile. Nah, biasanya karakteristik yang keempat ini disebut sebagai karakteristik yang memang menunjukkan pelayanan prima, yaitu bagaimana kita bisa memberikan suatu pelayanan yang di luar ekspektasi konsumen, yaitu customer delight gitu ya. Jadi we are trying to give customer delight. Nah, di sini biasanya kita akan memberikan suatu kontribusi terhadap service excellence. Jadi they went out of their way, mereka benar-benar melebihi ekspektasi saya deh kalau kata konsumen. Kemudian mereka benar-benar tahu tuh saya tuh butuh apa dan mereka bisa menyelesaikan hal itu. Jadi biasanya yang keempat itu yaitu going the extra mile, di mana kita benar-benar niat kepada konsumen, kita akan mendapatkan suatu persepsi bahwa perusahaan kita itu memberikan pelayanan prima. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit nih, bagaimana sih ketika kita memberikan pelayanan prima, apa kendala dan resikonya. Jadi kalau kita lihat di dalam industri, biasanya kan di dalam industri itu ada banyak pemain gitu ya, ada pemain A, B, sampai Z. Nah, di dalam sini kita akan saling berkompetisi dan juga saling bersubstitusi dengan pemain-pemain lain. Mungkin di tahun ini kita bisa memberikan suatu pelayanan prima kepada konsumen, di mana kita bisa memberikan suatu pelayanan yang going to the extra mile. Dan konsumen itu sangat happy. Tapi hal itu ketika diulang terus dan saturated, itu akan menjadi suatu ekspektasi yang standar. Hal itu akan menjadi seperti delivering the promise as usual. Makanya kita harus mengupdate lagi bagaimana ekspektasi dari konsumen tahun yang ini, tahun yang ke depan, dan yang tahun berikutnya. Apakah hal-hal tersebut memang harus diupdate atau mereka ketika kita memberikan hal yang sama, itu udah going the extra mile for them. Nah, jadi pelayanan prima itu bukan hanya dari persepsi terhadap perusahaan kita, tapi pasti akan dikombinasikan dengan persepsi dengan kompetitor atau substitusi yang lainnya. Oleh karena itu, penting buat kita untuk selalu keep in touch with our customers and our industry. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui mengenai pelayanan prima, saya akan mengambil sedikit suatu model yang disebut Managing Service Quality dengan GAP model gitu ya. Nah, ini adalah model yang pertama kali propose oleh Parasuraman dan Zeitamel ketika di tahun, dan juga Pak Berry gitu ya di tahun 1985. Jadi di model ini kita akan berusaha untuk memahami bagaimana framework dari customer satisfaction di dalam jasa gitu ya. Jadi di dalam model ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat gitu ya, di sini kita akan melihatnya ada dua kubu gitu ya. Ada kubu pelanggan dan juga ada kubu perusahaan. Saya sedikit coret-coret gitu ya untuk membantu penjelasan saya. Nah, biasanya kalau di dalam kubu pelanggan kita akan melihat bahwa bagaimana needs mereka itu bisa stimulated. Jadi biasanya konsumen itu akan mendapatkan suatu stimulation atas permintaan suatu pelayanan karena mereka mendapatkan suatu word of mouth, suatu komunikasi dari teman dan keluarga gitu ya. Wih, kalau salon di sini cantik banget loh pokoknya. Wah, jadi kayak kita pengen juga. Atau kebutuhan personal. Oh, saya pengen ada kawinan gitu ya minggu depan saya harus bikin janji untuk misalnya ke salon. Atau pengalaman yang lalu, wah kayaknya 2 bulan yang lalu ketika saya ke salon A, itu saya selalu mendapatkan pujian katanya jadi ganteng gitu ya. Nah, hal itu membuat kita akan ada harapan terhadap suatu pelayanan. Oleh karena itu kita akan membeli, dan ketika kita membeli kita akan mendapatkan pelayanan yang kita rasakan. Nah, di satu sisi ada di mana kita melihat nih persepsi dari perusahaan atau dari manajemen seperti itu ya. Kita akan melihat bagaimana manajemen itu akan mentranslasikan suatu kebutuhan atau harapan dari konsumen. Nah, di sini jadi akan ada gap nih Bapak Ibu, yaitu gap antara pelanggan dan juga perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa nih melihat apakah pelayanan yang diharapkan oleh konsumen itu tuh bisa sama dengan align apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita offer kepada konsumen. Nah, jadi setelah itu kita kan sudah punya nih, wah ternyata Dimas itu tuh pengen salon loh, salonnya itu yang dimana prokesnya bagus, kemudian selain prokesnya bagus, habis
potong rambut, dipijit juga, kemudian nanti ditawarin mau pakai gel atau enggak, dan sebagainya. Saya punya suatu ekspektasi ketika saya datang ke barbershop, itu kira-kira saya mau apa sih gitu ya. Nah, kira-kira perusahaan itu tahu nggak apa yang saya mau dapatkan gitu ya. Nah, hal itu akan ketika mereka sudah tahu mentranslasikan apa yang saya butuhkan sebagai konsumen, mereka akan membuat suatu spesifikasi mutu pelayanan gitu ya standarnya. Oke, nanti semua capsternya harus melakukan ini, dan ini ya gitu. Nah, kemudian akhirnya ketika sudah ada standarnya, akan disampaikan oleh kapsernya untuk pelayanan potong rambutnya gitu ya. Nah, kemudian nanti ada komunikasi eksternalnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 gap Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ada 5 gap, kemudian Mas Dimas, ya mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi ya Mas ya. 5 menit lagi. 5 Oke. menit lagi. Baik, seperti itu. Jadi kalau gitu gimana nih Bapak Ibu kita bisa lihatnya? Nah, kalau kita lihat di sini berarti akan ada beberapa gap. Pertama adalah knowledge gap. Saya akan simpulkan sedikit. Jadi kalau knowledge gap berarti kita harus ada sering melakukan market research. Market research itu berarti bagaimana kita akan bisa memberikan menggali tahu kebutuhan dari konsumen. Ketika kita tahu kebutuhan konsumen, makanya kita akan bisa mendapatkan apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, yang kedua adalah policy gap. Jadi ketika kita udah tahu kebutuhan konsumen, kita berusaha untuk mentranslasikan. Oke, Dimas itu membutuhkan prokes yang kuat. Kira-kira prokes yang kuat itu seperti apa ya? Kita makanya akan memberikan suatu service level yang baik. Jadi kira-kira prokes yang bagus itu adalah adanya misalnya disinfektan, kemudian ada face shield, masker, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kemudian kita sudah berikan service level yang baik dan standar yang baik, kita akan lihat namanya delivery gap. Apakah hal itu memang dilakukan oleh capster kita? Nah, kalau capster kita benar-benar melakukan, hal itu berarti bagus. Tapi kalau misalnya kita punya 5 capster, yang ngelakuin cuma 2, yang 3 nggak ngelakuin, berarti hal itu mungkin ada kurangnya di mana mereka tidak tahu nih apa yang memang diharapkan dari perusahaan gitu ya. Jadi ada delivery gap-nya. Bisa jadi supply-nya kurang bagus gitu ya, kompetensi pegawainya kurang bagus, dan product knowledge-nya kurang bagus. Dan yang terakhir adalah communication gap. Jadi kadang-kadang kita sudah mengatakan kepada konsumen bahwa oh kalau di barber kita itu bagus banget nih, kita akan ada yang namanya prokes yang bagus. Tapi ternyata hal itu tidak disampaikan kepada internal, sehingga ketika internal datang, wah konsumen itu kaget loh, kok nggak ada prokesnya, padahal kita hanya mengkomunikasikan itu kepada eksternal aja. Jadi kita over promising, kita janjikan kepada konsumen suatu hal, tapi hal itu tidak kita tidak sampaikan kepada internal. Jadi internal tidak melakukan hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah customer gap. Jadi customer gap itu adalah perbedaan antara ekspektasi konsumen dengan apa yang mereka rasakan. Jadi ketika kita bicara perusahaan atau pelayanan, biasanya kan kita menjanjikan sesuatu. Nah, janji itulah yang dipegang oleh konsumen. Nah, makanya mereka akan ada harapan gitu ya. Ketika mereka punya harapan, nah akan ada gap-nya. Apakah pelayanan yang mereka dapatkan sama apa yang mereka ekspektasikan itu sama atau enggak, selevel atau enggak. Nah, jadi gimana nih kita menutup gap kelima? Yaitu bagaimana kita harus menyelesaikan dari gap 1 sampai gap 4. Ketika gap 1 sampai 4 itu sudah selesai, maka kita sudah menyelesaikan gap 5 juga. Oke, yang terakhir saya akan sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita bicara service quality, biasanya akan ada 5 service quality dimension. Nah, ada yang sebut Tera, ada yang sebut Rater. Nah, mungkin saya sampaikan sedikit, Mas Tika, nggak apa-apa ya, satu ini boleh ya? Jadi di dalam service quality dimension, itu adalah tangible, di mana kita berusaha untuk memberikan pelayanan dengan penampilan fisik yang bagus. Nah, kemudian ada empati, bagaimana ketika kita datang, konsumen itu kan kadang-kadang ketika kita servis itu nggak kayak beli teh botol gitu ya. Kalau beli teh botolnya itu asam gitu ya, ya udah kita buang aja beli teh botol baru. Tapi kalau misalnya ke salon gitu ya, kita salah potong atau konsumennya bete, kan kita perlu harus mengetahui ya, kita harus memberikan empati, karena kita ada hubungan antara konsumen dan juga service delivernya. Dan reliability, konsisten nggak? Kalau misalnya kita potong rambut benar-benar konsisten nggak selalu bagus. Jangan sampai kadang-kadang ya satu pitak, kadang-kadang satu bagus, ya gitu ya. Jadi harus reliable dan responsif. Responsif itu berarti kita harus proaktif ketika ada masalah. Kita harus bisa memberikan suatu service atau pelayanan yang cepat dan juga akurat. Dan assurance. Assurance itu bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan untuk bisa memberikan potong rambut yang bagus. Nah, ini yang terakhir sebelum saya thank you. Jadi saya hanya menyampaikan ada 6 jenis riset ketika Bapak Ibu ingin melakukan service quality
research gitu ya. Jadi ada mulai dari survei sampai juga dari internal. Yang paling bagus adalah ketika kita melakukan service di mana kita akan keep in touch with the customers. Karena apa? Karena memang pengetahuan atau data informasi yang paling bagus adalah ketika kita bisa mendapatkan data yang berasal dari konsumen langsung. Jadi mulai dari yang kelima ini, Bapak Ibu nih, yang ini akan yang paling sangat direkomendasikan, di mana riset-riset ini berusaha perusahaan untuk mencari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, apa sih yang diekspektasikan oleh konsumen, seperti itu. Jadi Pak, service excellence itu, Bapak Ibu, saya simpulkan sedikit adalah ketika kita sebagai perusahaan bisa memberikan suatu pelayanan yang dimana di luar ekspektasi konsumen dan itu entails customer delight atau hal yang memberikan sangat positif kepada konsumen. Tapi di satu sisi untuk memberikan hal tersebut perusahaan itu harus tahu banget kira-kira apa sih yang diekspektasikan oleh konsumen. Jangan sampai ketika kita memberikan pelayanan kepada konsumen kita salah memberikan pelayanan gitu ya. Jadi kita pasti ingin berusaha untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Baik, mungkin itu aja dari saya, Mbak Tika. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di chat, tulis di chat, nanti saya akan bantu menjawab. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Kita boleh berikan applause dulu Bapak Ibu secara virtual kepada Mas Dimas atau thumbs up-nya boleh ya, silahkan. Baik, tadi sangat menarik ya Bapak Ibu ya terkait bagaimana tidak hanya sebenarnya berhenti pada customer satisfaction aja ya Mas Dimas ya, tapi kita juga harus bisa menyediakan sampai ke customer delight-nya seperti apa, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, tadi dari Mas Dimas sudah dipaparkan dan sangat insightful sekali ya Bapak Ibu ya untuk kita semua. Nah sekarang Bapak Ibu juga mungkin nggak kalah sabarnya untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua Bapak Ibu. Halo Mbak Tantia. Halo Mbak Ken. Oke, sudah siap ya Mbak ya? Siap. Oke. Ya. Oke. Sama seperti Mas Dimas, waktunya 25 menit ya Mbak ya? Iya, oke. Aku mulai share screen ya. Silahkan, waktu dan layarnya saya persilahkan kepada Mbak Tantia. Oke, ini sebentar. Screen-nya udah kelihatan belum? Belum, Mbak. Oke. Masih loading. Masih loading. Ya. Masih OTW kayaknya ya, Mbak ya? Kayaknya masih OTW. Jadi katanya kalau kita berbicara tentang startup, tapi kita tidak mungkin berbicara tentang startup tanpa ada technical difficulties seperti sekarang. Oke, kalau masih belum bisa sebentar saya coba lagi sharing script-nya ya. Sebentar. Oke. Oke, sekarang kelihatan? Ya, sudah. Oke, baik. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat sore juga kepada Mas Dimas dan juga Mbak Ken. Saya Tantia, perkenankan saya hari ini akan sharing sedikit tentang delivering service excellence in startup. Nah, boleh share dulu saat ini experience saya. Memang dalam kurang lebih 7 tahun terakhir, saya banyak berkecimpung di bidang startup. Pertamanya saya join di Traveloka, itu di tahun 2014. Jadi tahun 2014 itu kondisi Traveloka kita sebutnya series A. Company-nya baru 70 orang. Saya pegawai ke-70, dibandingkan dengan Traveloka yang sekarang, company-nya kayaknya sudah hampir 1.000 orang. Jadi size-nya memang agak beda Traveloka saat itu dengan Traveloka saat ini. Di sana bergabung sebagai customer operations. Customer operations sendiri sebagai sebuah nama itu tadinya tidak ada. Jadi ketika saya join, kemudian saya ngerjain di sana, terus saya usul ke Pak Ferry, CEO-nya, Pak, boleh nggak saya kasih nama customer operations? Oh boleh, itu bagus. Jadi itu betapa dinamisnya startup, kadang-kadang bahkan nama posisinya pun nggak ada gitu ya. So itu ketika di Traveloka, kemudian saya join di Allo Dokter tahun 2016. Sebagai Head of Operations, kemudian jadi VP Operations, dari yang tadinya handle flight dan hotel, kemudian jadi handle dokter dan pasien. Jadi shift yang lumayan menarik dan juga challenging. Nanti saya share lagi gimana service excellence di kedua company ini berbeda. Kemudian saya bergabung dengan Zenius sebagai Chief of Operating Officer tahun lalu, tepat setahun yang lalu. Tuh. Nah, saya mungkin mau recap sedikit. Apa yang terjadi ketika berbicara tentang customer operations Traveloka circa 2014 saat itu ya. Jadi ketika saya join,
kondisinya transactions kita mulai meningkat, transaksi mulai meningkat dari 10 per hari, 100 per hari sampai dengan 1000 per hari. Tapi kendalanya adalah kita customer service team belum jadi customer operations team saat itu, kita belum terstruktur dengan baik. Jadi artinya dari 10 orang yang menelpon hanya 6 terjawab, 4 lagi ya wassalam gitu. Jadi ada yang tidak terjawab, ada yang jadi komplain di sosial media, ada yang marah-marah datang ke kantor sambil banting vas, banyak yang akhirnya tidak tertangani. Kemudian email answers, ketika meng-email kapan dibalasnya 2 jam, kemudian case solving time itu 24 jam. Nah, saat itu saya bersama dengan teman-teman dari tim customer operations, kita ada sedikit background noise, ini maklum karena web jadinya live-nya dari rumah, maaf sekali. Jadi saat itu kita bertransformasi di mana answer rate telepon yang awalnya 60% kita menjadi 98%. Jadi hampir 100% telepon terjawab. Kemudian kecepatan menjawab email dari 2 jam menjadi 15 menit. Kemudian kecepatan untuk men-solve suatu isu dari 24 jam menjadi 1 jam. Dan ini berkontribusi positif kepada perkembangan transaksi Traveloka yang terus meningkat. Di saat saya graduate jumlahnya sudah 50 kali lipat dari ketika pertama kali join. Begitu juga dengan timnya, memang customer operations team dari 20 orang berkembang menjadi 400 orang dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, kemudian selanjutnya di Halo Dokter, kemudian di Zenius. Ini kenapa agak loncat ceritanya ke Zenius, karena di Zenius sendiri kita punya a separated customer service team, atau kita sebutnya customer interaction team, sama case-nya ketika join ke Traveloka. Jadi kasus itu selesainya tadi dari 7 hari, baru selesai kasus, kemudian untuk menjawab email itu 22 jam, untuk menjawab WhatsApp yang seharusnya bisa cepat, karena kalau kita menjawab customer service of WhatsApp, impiannya adalah harus cepat kayak kita ngobrol sama orang, awalnya 24 jam. Nah, transformasi ini menjadi lebih cepat, tapi tidak hanya lebih cepat, menjadi akurat, dan juga customer akhirnya terpuaskan, dan mereka tetap bertransaksi lagi di Zenius. Nah, kalau kita berbicara tentang, ada suara background noise-nya semakin kencang, mohon maaf sekali ya. Nah, ini kalau kita lihat, sebenarnya customer operations ini perannya seperti apa sih? Nah, customer operations ini berkembang, customer operations team ini menjadi frontline untuk bisa mendeliver brand's main values. Jadi apa sih brand main values itu? Kalau kita berbicara tentang services, ketika berbicara tentang startup, teknologi startup, it's very easy for people to create something similar. I mean, kalau to be frank ya, misalnya kita berbicara tentang online travel agency, ada beberapa pilihan di industri yang sama. Begitu juga dengan education technology, begitu juga dengan any other services, tidak hanya satu di industri. Sehingga apa yang membedakan dengan yang lain? Apa yang akan meng-create, okay, I'm going to purchase this, saya mau beli ini, nggak mau beli yang itu. Yang menentukan last mile-nya adalah customer service atau service yang diberikan. Karena itu service itu akan mencerminkan brand main values. Apakah top notch, apakah bisa diandalkan, dan apakah secure. Apakah kalau saya beli sebuah tiket online, nanti saya datang ke bandara, ternyata tiketnya bodong. Apakah saya kalau datang ke hotel, ternyata saya nggak bisa check-in. Hal-hal ini yang akan menjadi penentu keputusan bagi seorang customer untuk menentukan they're going to choose A or they're going to choose B. Sehingga peran dari sebuah service yang direpresentasikan salah satunya oleh tim customer operations, ini akan benar-benar mencerminkan brand main values. Nah, melalui pemaparan ini, saya akan melunturkan beberapa mitos-mitos dalam service excellence. Jadi mitos yang pertama adalah, ini katanya service excellence itu hanya tanggung jawabnya customer service. Ini banyak terjadi bahwa, saya kerjaannya engineer, saya yang coding. Kalau ada komplain, customer service aja yang jawab. Gitu. Jadi gimana lah nanti customer service jawabnya yang baik-baik aja biar komplainnya nggak meluas, nggak masuk social media, amit-amit masuk sampai ke PR gitu. Nah, ini adalah mitos. Karena
Saya akan mengambil kasus di Halo Dokter. Di Halo Dokter sendiri kita ada beberapa produk saat itu ya. Dari mulai mencari informasi tentang kesehatan, kemudian hospital dan dokter booking, kemudian chat bersama dokter, dan juga last produk yang saat itu ditawarkan di tahun 2020 itu adalah insurance atau sebutnya Halo Dokter proteksi. Nah, masing-masing dari komponen produk ini harus mendeliver service excellence, harus membuat customer merasa yakin, merasa secure, dan sesuai dengan brand promise-nya, yakni karena Halo Dokter berarti mereka harus akurat secara medis misalnya. Jadi tidak terbatas bahwa ketika ini semua tidak deliver, berarti nanti tinggal kerjaannya customer service untuk menjawab. Tapi that service excellence harus sangat embedded dan harus sangat mendalam dan harus tercerminkan pada setiap pelayanan yang disediakan. Begitu juga di Zenius, kita di Zenius ada beberapa produk seperti learning materials, kemudian live class, kemudian Zenbot, dan juga Zenius untuk guru. By the way, Zenius ini memang targetingnya anak SMA, jadi mungkin kalau kita kayaknya kurang-kurang awam ya karena memang targetnya ke anak SMA. Nah, semua channels ini pun perlu mencerminkan service excellence. So, kalau mitos itu tidak benar bahwa service itu hanya tanggung jawabnya customer service, jadi tanggung jawabnya siapa? So, to deliver a customer service excellence, it takes a village. Every part of the organizations contribute agar bisa mewujudkan service excellence tersebut. Berangkat dari customer orientation, masing-masing tim memiliki kontribusinya untuk mewujudkan service excellence. Di antaranya product team. Kalau kita berbicara tentang startup, all about the product. Yang membedakan adalah produknya sendiri, yang di-deliver adalah produknya. Tapi kalau produknya itu juga GJ, customer-nya nggak jelas apa yang harus diklik, stage-nya seperti apa, UI dan UX-nya nggak clear, user interface atau user experience-nya, maka customer satisfaction tidak ada. Service excellence tidak ada. Baru masuk pun mereka bisa out lagi. Kemudian content team. Apa yang kita tampilkan di dalam app, baik itu dia medical, misalnya dengan case Halo Dokter, ataupun berbicara tentang education di Zenius, everything has to be accurate. Kalau ada yang tidak akurat, berarti tidak mencerminkan sebuah service excellence. Kemudian kita berbicara tentang ops team itu sendiri, karena sekalipun tagline-nya adalah tag startup, tetap akan ada day-to-day operations atau manual process yang memastikan bahwa service ini bisa terdeliver kepada customers. That service level by operations team juga harus mewujudkan service excellence. And then we're talking about internal team. Gimana dengan orang yang berbicara dengan customer, dengan external partnership team? Bagaimana kita mewujudkan partnership yang sesuai, yang bisa mewujudkan growth itu sendiri. Karena kalau partnership-nya tidak sesuai, artinya kita berbicara tentang membawa partner yang tidak sesuai dengan value dari brand itu sendiri, akhirnya service excellence-nya pun tidak tercapai. Marketing, bagaimana message yang di-deliver itu bisa hit banget dengan customer, dan we attract the right traffic. And then last, how all of this process bisa di-represent oleh data team, sehingga kita bisa tahu bolongnya di mana. For example, kalau kita berbicara tentang service delivery of chat dengan dokter, misalnya. Oke, banyak yang klik, tapi kok nggak banyak ya yang jadi chat. Loh, berarti di mana bolongnya? Dan that's part of that service excellence questions. Apakah produk tahapan ini sudah bisa membantu customer? Am I providing delights seperti yang diinformasikan oleh Mas Dimas? Ataukah jangankan sampai kepada layanan yang baru masuk aja, customer sudah terkendala. So, it takes a village karena customer service excellence bukan hanya tanggung jawab tim customer service. Nah, kita masuk ke mitos yang kedua. Apa mitos kedua? Jadi service excellence is not the end of the journey, it is the entire journey. Artinya, kadang kita berbicara, oke, customer service nanti aja lah. Kalau customer udah beli, komplain ditanganinnya terakhir aja. Kalau mereka komplain lewat telepon, mereka lewat email, mereka social media, pokoknya dijawabnya nanti yang terakhir ya. Tapi sebenarnya service excellence ini harus sangat ingrained. Artinya harus sangat diterapkan di setiap stage-nya, di setiap dots-nya, because it is the entire journey. Nah, kita berbicara tentang bagaimana kita mewujudkan service excellence, orientasinya harus customer. Nah, hubungan antar service excellence dan customer ini seperti apa ya? Hubungannya adalah customer experience. Bagaimana kita bisa membuat customer experience itu sebaik mungkin sehingga mereka merasakan satisfaction dan kita deliver
what we promise. Customer experience sendiri ada beberapa pilar. Pertama adalah design, kedua ada culture, dan ketiga adalah insight. Kita bahas satu-satu ya. Kalau kita berbicara tentang design. Nah, design ini kalau kita balik lagi berbicara tentang misalnya produk di startup. Setiap touch point memprovide integral experience. Dan salah satu kelebihannya juga karena kita produknya online, digital, artinya semua bisa di-measure, semua bisa diukur di mana nih bolongnya, mana nih yang bisa diperbaiki. Nah, misalnya touch point itu apa? Mulai dari pre-touch. Customer belum datang masuk ke app atau ke web kita, tapi mereka sudah terpapar loh dengan informasi tentang Zenius. Kok saya nyebut Zenius? Misalnya tentang company kita. Misalnya pre-touch. Digital ads kita serving the customer nggak? Menginformasikan hal yang tepat nggak sih tentang produk kita? Membantu customer kita nggak sih? Atau sebenarnya justru iklan kita itu menyesatkan customer. Nah, justru dari situ, dari pre-touch pun, service itu sudah mulai terasa. Kemudian ketika masuk ke halaman app ataupun ke halaman web page, itu produk display-nya sudah sangat jelas nggak? Apakah homepage-nya clear? Apakah homepage itu membuat orang mudah menavigasikan? Atau baru masuk homepage aja orang udah bingung. Aduh, ini saya mau cari pesawat di mana nih? Bingung nih saya. Nah, jadi that first touch itu really important. Karena kalau mereka tidak tertarik ketika melihat page pertama, maka langsung keluar. Which is, it's really big cost kan? Kita udah bayar ads agar customer itu masuk ke iStore atau ke Android Store agar download, dan install, pas sudah install mereka uninstall langsung karena homepage-nya tidak clear. Nah, kemudian masuk ke berikutnya adalah core touch. Core touch ini memang berbeda-beda di setiap produk. Kalau tujuannya memang transactional seperti e-commerce, itu the final mile-nya adalah mereka bayar, gitu kan. So the product selections dari proses dari mengecek produk sampai dengan proses pembayaran itu adalah proses yang harus sangat diperhatikan. Ini sebagai contoh kenapa Traveloka saat itu kita transactions yang meningkat karena ada core touch yang diperhatikan, yaitu customer bisa membayar dengan transfer. 2014 dan 2012-2014 tidak banyak customer yang punya aplikasi online banking. Dan mereka juga tidak banyak customer yang punya kartu kredit. Karena itu kalau kita ingin membeli online, dulu alternatifnya hanya pakai kartu kredit. Yang nggak punya kartu kredit gimana? Datang langsung ke misalnya ke brick and mortar travel agents. Nah, saat itu Traveloka menyediakan pembayaran dengan transfer yang memudahkan customer yang tidak punya kartu kredit, yang mana 97% dari orang Indonesia untuk melakukan pembayaran. So that core touch itu membuat customer merasa, okay, I'm going to choose this brand karena it gives option. Dan di situ adalah bagaimana core touch mewujudkan service excellence. Kemudian berikutnya adalah last touch. Last touch ini adalah ketika mereka sudah membayar, bagaimana final page ya. Mudah nggak sih untuk mereka melakukan download tiket misalnya? Clear nggak sih informasinya atau sudah bayar bingung? Wah, tiketnya kok nggak di-deliver? Gimana nih? Nah, jadi komplain kan gitu kan. So every of this touch point, even sampai dengan last touch, itu sesuatu yang harus kita perhatikan service excellence-nya. Dan setelah semua transaksi ini diselesaikan, how do we stay in contact dengan customer melalui customer loyalty program. So first is design, kedua adalah culture. Mission untuk serving people in authentic way, ini yang saya pelajari adalah you win good people by being good people. So kalau kita treat our customer service or anyone in the organizations bad, maka layanan mereka ke customer akan juga buruk. Kadang mereka akan dumel atau gerutu, aduh kok saya kayak gini ya. Ya udahlah, saya ke customer-nya juga asal-asalan misalnya. So we need to develop the culture. Yes, kita develop the culture of service excellence, memastikan mereka memang delivering the service, but we as the management juga need to serve them as people. Dan yang terakhir adalah setelah desain, kemudian culture, dan yang berikutnya, terakhir adalah insights. Bagaimana kita mengetahui apa yang orang sukai, apa yang orang tidak sukai, and then continuously iterate. Artinya mungkin kita nggak akan bisa nail langsung di pertama. Oke,
Tapi kita iterasi lagi. Oh, ternyata transaksi lewat transfer lebih banyak daripada kartu kredit. Tapi transfer sendiri ternyata menghasilkan banyak komplain. Nah, bagaimana nih cara kita meningkatkan functionnya agar orang yang transfer tidak menjadi komplain. So that's example bagaimana kita bisa memanfaatkan insight untuk mendeliver service excellence. Yang terakhir adalah mitos yang ketiga adalah oke, service itu yang penting apa yang orang mau, ya udahlah itu. Orang mau tiket kasih tiket, orang mau hotel kasih hotel, but it's not enough. It's not enough to deliver what customer expect because you need to deliver more than what customer expect. Karena seperti katanya Bapak Ford, katanya kalau dia tanya dulu orang mau kendaraan apa, orang kan bilang mereka maunya kuda yang lebih cepat gitu. But because people sometimes they don't know what they don't know. So it's our job sebagai sebuah service provider untuk mendeliver lebih dari apa yang kira-kira diekspektasikan oleh customer. Nah, ini saya mengambil contoh kasus di Halo Dokter. Kita salah satu service yang kita utamakan adalah saat itu adalah chat bersama dokter dan bagaimana ensuring bahwa quality bisa di-deliver tanpa compromising medical safety. Kita bisa memilih, yang penting adalah chatnya dijawab. That's the basic one. Customer nanya, dok saya pusing sakitnya apa nih ya pusing ya? Basicnya adalah customer dijawab, kalau pusing gini-gini. Tapi next levelnya adalah akurat nggak? Jangan-jangan mereka dia bilang gejalanya ini, tapi dikasih opsi pengobatannya seperti ini gitu. It's not accurate. So medical accuracy adalah sesuatu yang kita QC terus-menerus saat itu dan hingga saat ini di Halo Dokter, sehingga bisa deliver more karena it's not enough to deliver just what customer expect. Kemudian di Zenius, for example, ekspektasinya sebenarnya adalah anak lulus SMA masuk ke kampus idaman gitu kan, itu ekspektasinya. Sehingga biasanya kita melihat solusi yang penting yang bisa lulus, tapi kita mentransformasikan pemahaman itu bagaimana bisa membuat mereka bisa fundamentally smart, not only know how to answer and not only know what the answer tapi juga how to answer. So delivering more than what customer expects itu adalah kunci untuk getting into service excellence. Dan last but not least, let's befriend with technology. Technology as a power untuk delivering more service excellence. Jadi dengan teknologi kita bisa gain the data sebenarnya apa sih yang terjadi along the way. Tadi tahapannya dari pre-touch sampai dengan last touch. Kemudian dengan teknologi kita juga bisa melakukan actions berdasarkan insight dan kita juga bisa mengukur kalau kita pakai action ini hasilnya lebih baik atau tidak. So last but not least, again service excellence, kita orientasi ada customer dan untuk meng-create that service excellence karena orientasinya ada customer, kita develop melalui customer experience yang baik. Demikian dari saya, stay connected. I'm really happy and so excited untuk bisa connect dengan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tantia. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual Bapak Ibu kepada Mbak Tantia, silahkan, atau thumbs up-nya juga boleh, atau love-nya juga boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Tantia dan juga Mas Dimas atas pemaparan materinya sangat-sangat bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini kita akan masuk ke sesi yang selalu dinanti oleh Bapak Ibu sekalian, tentunya adalah sesi tanya jawab atau Q&A ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama raise adalah Bapak Hari Sutanto. Silahkan Pak Hari kalau ada pertanyaannya Pak. Silahkan Bapak. Selamat sore Mbak Tantia. Apa kabar? Jadi ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah karena Mbak Tantia ini mainnya kan di startup ya. Saya sebagai pelaku, tapi bukan startup. Saya hanya kagum saja bahwa anak-anak sekarang itu mau membuat jalan dari jalan yang tidak ada. Kira-kira kiatnya seperti apa sehingga bisa beberapa kali bermain di startup. Kemudian yang kedua adalah pengalaman saya adalah saya punya pengalaman di bankers di bank. Waktu itu saya sampai berpikir bahwa customer ini manja dan tidak jelas.
Dan sekarang dalam kondisi yang semakin tidak jelas ini, saya mencoba mengaplikasikan pengalaman saya belajar di Amerika Serikat waktu itu, dan metodenya tidak akan sama implemented. Jadi karena Anda sudah menjadi customer services yang baik, bagaimana caranya mengcopy customer kita yang dalam tanda kutip susah untuk dipetakan. Maunya apa, kemana arahnya juga tidak jelas. Thank you, that's all. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hari atas pertanyaan-pertanyaannya. Langsung saja mungkin Mbak Tantia untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hari, Mbak. Silahkan. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan. Tadi membuat jalan yang membuat jalan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini dalam konteks startup. Jadi itu mungkin salah satu keunikan di startup dan yang mengapa membuat saya jatuh cinta dengan di startup dan 7 tahun ini kerja di startup. Think like startup itu every day you have something to be started up gitu. So memang missionnya dari sebuah company startup itu adalah kita selalu berada pada kondisi kita belum discover everything. So the world itself itu sesuatu yang luas, meskipun kita menemukan sudah banyak solusi yang disediakan, tapi pasti ada sesuatu yang belum ditemukan, and then it is our job untuk menemukan itu. Jadi kalau dulu meminjam atasan saya waktu di Traveloka sebutnya you don't know what you don't know gitu. Artinya customer also don't know. Tapi bukan berarti karena berhenti bahwa kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, terus akhirnya berhenti kita eksplorasi. So we keep exploring, and then kita berangkat biasanya dari problem statement. So yang mungkin yang agak berbeda dari different companies biasanya punya metode sendiri, tapi di startup ini kita berkali-kali kita yang harus didefinisikan sekali adalah are we clear tentang customers problem itu apa? Problem statement-nya udah sangat jelas atau belum? Kalau problem statement-nya masih belum jelas, artinya kita belum bisa bikin solusi. Karena ketika kita menemukan problem statement-nya, we solve 80% of the problem itself. So, coming with the problems, definisinya harus sangat clear, baru kita beranjak ke solusi, baru beranjak lagi turunannya adalah ke produk, tentunya dan memastikan customer experience. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, kondisi uncertain dan juga kompetitif. Nah, saya percaya bahwa kondisi yang tidak pasti dan juga kompetitif itu tidak hanya terjadi di startup, tapi terjadi di semuanya. Tapi memang salah satu teknologi startup itu competitiveness itu menjadi sesuatu yang lebih visible. Karena sebagai contoh, kalau kita ada salah satu matriks, misalnya kita sebutnya namanya App Annie, yang kita bisa memantau aplikasi kompetitor kita, installernya udah berapa, revenue-nya berapa. Mereka juga bisa memantau install kita berapa dan revenue kita berapa. So that competition selain sama-sama fierce, tapi juga lebih visible karena datanya lebih gamblang. Nah, so how to adapt dengan uncertainty? Kita di startup kita implement yang disebut dengan metodologi agility. Agility itu artinya bagaimana kita bisa memecah a big product atau a big solution dalam solusi yang kecil-kecil, kemudian kita iterasi terus-menerus sampai dengan kita menemukan that level of perfection yang kita mau. Sebagai contoh, meminjam misalnya case ketika rilis, sebutlah waktu di Halo Dokter saya rilis satu produk baru yang dinamakan dengan Hospital dan Dokter Booking. Dari pertama kali kita rilis, kita punya vision. Oke, my vision adalah kita akan menjadi hospital dan dokter booking yang terbesar yang ada di Indonesia, dan waktu itu referensi saya adalah satu perusahaan di Jerman sebenarnya. Plus ada satu perusahaan juga di US. Tapi to get there, itu kita bisa spending mungkin 5 tahun itu belum selesai. Karena developing the system, developing connection dengan rumah sakit, it takes time. Dan dengan konsep agility itu, kita berbicara tentang MVP. Apa yang minimum sekali kita bisa rilis di market. So, rilisnya adalah minimum orang datang, orang bisa booking. Oke, that's very minimum, kita rilis itu. Sampai dari kita launching 2017 sampai dengan saya resign 2020, itu iterasi mungkin udah 20 kali gitu. But that's how we adjust. When we break down big projects menjadi small segment, kemudian kita rilis quick in the market, kemudian kita langsung pantau semua datanya, insights-nya, kemudian kita iterasi lagi,
Kita bisa tahu, oh kalau kemarin conversionnya 30%, pas saya ganti conversionnya jadi 40%. Oke, yang baru nih efektif. Naikin lagi deh mau jadi 50%. Oh, kita iterasi lagi di sini. So, dengan constant iteration itu kita akan bisa lebih agile dan kita bisa lebih adaptif. Kayak gitu ya, kira-kira. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Tantia. Semoga menjawab ya Pak Hari ya Pak ya. Oke, baik. Untuk penanya berikutnya di sini sudah ada penanya kedua ya Bapak Ibu ya dari kolom chat. Ini dari Ibu Maryam. Beliau bertanya, apakah ada cara yang paling efektif untuk meningkatkan responsiveness, ya misalnya waktu membalas WhatsApp gitu ya, selain cara menambah personil Mbak Tantia. Silahkan Mbak Tantia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ken dan juga Ibu Maryam untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya saya mau sedikit kilas balik ketika saya baru di join di Travoka. Memang saat itu saya punya, mungkin tadi saya lupa menyebutkan ada mitos keempat, bahwa untuk kita mendeliver service excellence, berarti yang kita lakukan harus multiplikasi team members-nya. Jadi kalau satu orang bisa handle 100 problemnya complain-nya ada 1000, berarti orangnya harus dikali 10. Jadi saya saat itu juga masih berada pada konsepsi memang semua harus multiplied, exponential growth. Nah, ternyata semakin ke sini, semakin banyak opsi untuk kita bisa mengotomasi proses service, apalagi kalau di bidang online atau di digital. Nah, salah satunya dengan WhatsApp. Yang menarik adalah WhatsApp ini kita bisa lakukan yang disebut dengan WhatsApp IVR. Jadi WhatsApp IVR itu artinya kita bisa memetakan customer itu komplainnya biasanya apa sih. Nah, kemudian dari komplain itu kita petakan kalau misalnya dia komplainnya ada tentang pembayaran. Oke, berarti pilih nomor 1. Dari pembayaran dengan transfer, kredit card dan sebagainya. Pilih nomor, ternyata dia dengan transfer, pilih nomor 1 lagi. Dan sebagainya sampai dengan solusi terakhir. Nah, WhatsApp IVR ini adalah tahap 1. Tapi yang kedua itu bahkan kita bisa otomasi WhatsApp itu dengan kita otomasi dengan AI. Jadi AI itu artinya customer itu tidak harus milih 1, 2, 3, 4, tapi mereka langsung bilang, Mbak, saya ada masalah dengan pembayaran. Ketika dia ada kata kunci pembayaran, berarti nanti langsung akan muncul alternatif solusi yang berhubungan dengan pembayaran. Mau masuk lagi ke tahap yang ketiga, selain kita masukkan WhatsApp AI, tadi untuk identifikasi AI itu dengan menggunakan kata-kata, kita bisa masuk tahap ketiga adalah kita integrasikan data pelanggan dengan WhatsApp-nya sendiri melalui API. Jadi misalnya sebelum customer itu kasih tahu bahwa dia punya masalah pembayaran, WhatsApp-nya sudah tahu, oh ini orang ini pasti nanya pembayaran, karena pembayarannya nyangkut. Orangnya udah bayar, kelihatan, tapi tiketnya belum terbit. Nah, berarti ini pasti yang dia tanya adalah pembayaran. So, all of this itu possible, dan providernya sudah lumayan banyak di Indonesia. Jadi, kalau kita search, biasanya kita bisa search di Google dengan keywords-nya adalah WhatsApp API atau WhatsApp Business Integration, nanti mereka akan bisa kasih alternatif gimana nih tahapan untuk mengotomasi percakapan via WhatsApp. Nah, ini otomasi ini kita implement di company yang sekarang, dan itu WhatsApp itu naik terus karena anak SMA seneng banget ngobrol lewat WhatsApp, tapi customer service-nya itu cuma 5 orang. Naiknya 5 kali lipat, tapi orangnya nggak nambah. Oke, demikian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tantia. Nah, sebelum kita beralih ke penanya berikutnya nih Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu ke Mas Dimas nih. Kira-kira kalau dari pandangan Mas Dimas sendiri, tadi kan kita sudah mendengar dari pengalamannya Mbak Tantia ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan bertanya kalau dari pandangannya Mas Dimas sendiri gimana nih Mas? Cara meningkatkan responsiveness itu sendiri Mas. Silahkan. Baik. Terima kasih Mbak Tantia, jawabannya itu menarik sekali dan itu memang menjadi suatu hal yang
dinanti-nantikan ya di dalam banyak perusahaan startup juga, di mana kita berusaha untuk mengimplementasikan otomasi jawaban, kemudian kita juga sering melakukan penambahan kayak seperti frequently asked question. Jadi kita akan masukkan kayak landing page. Mungkin saya sambil menjawab ke Bu Mariam. Jadi Bu Mariam ada beberapa cara juga yang mungkin saya bisa tambahkan. Yang pertama adalah ketika kita bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang dari misalnya konsumen, biasanya kita akan bisa membuat suatu frequently asked question. Nah, di situ jadi nanti ketika misalnya ada konsumen bertanya, kita akan memberikan suatu link itu, nanti konsumen buka langsung frequently asked question-nya itu apa. Dan kedua, misalnya bisa kita pakai chatbot. Nah, tapi mungkin kan kalau itu akan butuh investasi-investasi yang cukup agak tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya sifatnya kita ingin membutuhkan cepat atau yang lainnya, beberapa yang sifatnya pragmatis itu kita bikin template message. Jadi ada template-template message, misalnya ketika konsumen itu nanya apa, kita udah ada template-nya. Nah, nanti kita akan copy paste gitu ya. Jadi ada template dari Excel gitu, nanti kita bikin sheet-nya. Misalnya konsumen nanya produk apa, kemudian kita akan ada template-nya, kita copy paste. Jadi ada SOP-nya nanti. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, beberapa cara untuk responsiveness, mungkin tanggapan saya adalah ketika kita ingin melihat menambah responsiveness, kira-kira itu masalahnya apa sih? Apakah kita memang employee-nya itu memang responsifnya itu lemah karena mereka tidak punya product knowledge. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus menyiapkan suatu product knowledge kepada employee kita. Apakah memang terlalu banyak demand-nya gitu ya? Kalau terlalu banyak demand-nya, meskipun nanti konsumen kita udah punya template, mereka juga akan kewalahan gitu ya customer service-nya, karena memang supply kita terlalu kecil. Oleh karena itu kita harus menambah employee kita. Atau misalnya apakah karena teknologi, misalnya balasnya itu hanya menggunakan handphone gitu ya. Kalau pakai handphone biasa kan agak sulit gitu ya jawab WhatsApp-nya. Mungkin kita harus investasi kepada laptop. Jadi kembali lagi, ketika kita responsiveness-nya lambat, kira-kira kita harus petakan nih, identifikasi. Masalahnya itu karena apa sih? Apakah karena teknologi, apakah karena product knowledge, apakah karena memang supply-nya, atau yang lainnya. Nah, ketika hal itu kita sudah bisa petakan, maka solusinya itu akan lebih akurat. Mungkin itu dari saya, Bu Mariam. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas atas penjelasannya juga ya. Jadi harus diidentifikasi dulu nih penyebabnya apa gitu ya, supaya bisa menemukan solusi yang terbaik. Oke, baik Bapak Ibu, saya masih buka penanya berikutnya. Kira-kira adakah Bapak Ibu yang terbesit gitu ya, tiba-tiba memiliki pertanyaan? Saya persilahkan untuk langsung raise hand aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, menarik sekali ya Bapak Ibu ya, semakin sore kayaknya semakin panas nih kita semua untuk sharing diskusi online-nya. Apakah ada lagi kira-kira? Oke, mungkin belum ada lagi ya Mas Dimas dan Mbak Tantia ya. Oke, kalau begitu pertanyaan mungkin dari saya nih. Nah, pertanyaan akan saya tujukan kepada kedua narasumber kita, Bapak Ibu, yaitu Mbak Tantia dan juga Mas Dimas. Nah, kalau tadi Mbak Tantia sharing bahwa customer orientation itu harus di-develop tidak hanya untuk unit kerja customer service aja ya, Mbak Tantia ya, tapi harus semua unit kerja dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan dalam menerapkan values itu untuk semua unit kerja? Karena kan tentunya mereka yang di IT gitu ya, IT kan biasanya punya karakter tersendiri ya Mbak Tantia dan Mas Dimas ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya mereka itu nilai dari customer orientation itu sendiri bisa terinternalisasi di diri mereka nih, Mbak Tantia dan Mas Dimas. Gitu. Silahkan mungkin siapa duluan yang mau menjawab? Silakan Mbak Tantia. Iya, oke. Boleh. Silakan Mbak Tantia. Iya, kan terima kasih banyak tuh pertanyaannya. Jadi, apa tantangannya untuk menerapkan service excellence di setiap bagian dalam organisasi? Nah, yang menarik adalah service excellence gini. Setiap bagian dalam organisasi itu akan punya kacamatanya sendiri-sendiri dan cara pandangnya sendiri-sendiri, dan tidak dapat dipungkiri semua bagian dalam organisasi, karena sejalan dengan fitrahnya manusia juga, kita pasti akan punya egonya kita juga. So that ego speaks, itu biasanya telling that what we do is the best gitu. Nah, so ini adalah salah satu tantangan yang real, dan juga saya kerap menghadapinya. Sebagai contoh, ketika di Travelcom,
Saat itu kita berbicara lagi tahun 2014, jumlah pengguna tidak sebanyak sekarang, orang yang online transaction untuk beli tiket juga nggak sebanyak sekarang. Banyak pengguna kita misalnya dari Bapak dan Ibu yang berusia lanjut, kemudian dia bertanya ke customer service kayak, saya mau pesen, tolong dipesenin dong. Karena biasa kalau kita masuk ke brick and mortars, kios-kios travel agents kan kita dibantu pesenin gitu kan. Nah, tapi kita akan menjawab, oh mohon maaf karena online travel kita nggak bisa, jadi tolong Bapak dan Ibu pesan sendiri ya gitu. Nah kita sampaikan ini ke tim IT atau product team. Maka jawabannya adalah nggak mungkin, orang nggak bisa. Saya aja bisa pakainya. Nah pertanyaannya adalah, loh ya situ yang develop pasti bisa pakainya gitu kan. Nah artinya gimana cara kita menerapkan kacamata tersebut disesuaikan bahwa semua orang harus strip down their ego, kemudian balik lagi kacamatanya adalah the customers. So it has to come from the customer first, dan kita lihat apa insights yang ada dari customer. Nah sebagai contoh kalau tadi case-nya orang tidak bisa booking, akhirnya dieksplorasi lagi, gimana nih desainnya biar lebih simple lagi, stage-nya dikurangin, gimana biar CTA-nya atau button-buttonnya itu lebih jelas. Jadi orang yang tidak pernah pakai komputer sekalipun ngerti, oh abis ini kliknya di sini, abis ini kliknya di sini tanpa dipandu karena mereka bisa sejelas mungkin. Nah, tapi memang ada tidak berarti ini akan selalu mulus. Kadang ada kendalanya adalah for us atau for myself yang bergerak di bidang service ataupun di bidang operations, what is important adalah speak in everyone's language gitu. Jadi language-nya tim IT dan produk, what they want to know itu adalah data. Jadi kalau mereka implement solusi ini yang kita propose karena berdasarkan case dari customer ini, mereka ingin tahu kalau kita develop itu berapa ya peningkatan efektivitasnya. Berapa persen sih peningkatan efektivitasnya, dan itu yang kita akan coba measure. Karena lagi kita berbicara juga, oke, mau sih berbicara tentang service excellence, tapi saya punya banyak kerjaannya nih, gitu kan. At the end, we need to implement juga konsep 80-20, dari kalau kita menyelesaikan 20% isu ini, 80% akan ke impact. Gitu. Jadi, still that communication untuk bisa berbicara dengan tim lain berdasarkan bagaimana cara mereka berbicara, itu akan membantu untuk menyelaraskan dan at the end adalah to develop a better service solution for the customer. Begitu Mbak Tan. Oke, baik, terima kasih Mbak Tantia. Jadi harus menggunakan kacamata customer sendiri dulu ya Mbak ya, baru bisa terinternalisasi. Oke, kalau begitu dari Mas Dimas, bagaimana Mas kira-kira? Tantangan terbesar ya Mbak Tika ya? Ya, betul. Baik. Nah, terima kasih nih Mbak Tantia sudah menjawab. Memang stage pertama itu kita harus selalu melihat dari konsumen gitu ya. Apa sih yang diharapkan oleh konsumen, ekspektasi konsumen itu apa? Jadi kalau misalnya mengambil jawaban dari Mbak Tantia dari tadi juga materinya, bahwa kita harus solving the customer's problem dulu. Kita harus tahu customer's problem itu apa sih. Jadi kita memang paradigmanya itu baik startup atau perusahaan apapun sebenarnya kita harus melihat adalah customer's problem itu apa sih sehingga kita bisa menyiapkan solusinya. Nah, selanjutnya tantangan berikutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan insight dan lainnya, kita sudah mendapatkan ada peluang, ancaman dan lainnya, yang kita perlu perhatikan biasanya tantangan kedua adalah masalah leadership style-nya, Mbak Tika. Jadi biasanya banyak perusahaan yang sudah mendapatkan insight, namun leaders-nya itu tidak ingin bergerak untuk mendapatkan menjalankan customer service oriented-nya ini. Karena apa? Karena memang pertama adalah culture-nya. Tadi kan Mbak Tantia di materinya juga sudah sampaikan ya. Ada service culture yang memang harus disampaikan, yang harus memang diinternalisasi di dalam perusahaan. Dan itu sangat sulit, karena memang untuk ketika kita melihat dari seluruh divisi, baik dari secara kita holistik melihatnya, ini bukan hanya tugas dari customer service, tapi seluruhnya. Dan hal itu akan menjadi tantangan yang terbesar. Karena untuk menggerakkan, align dari di dalam perusahaan, kita bukan hanya melihat kompetensi bagaimana staff-staff kita, bagaimana pekerja insan-insan kita itu bisa memahami konsumen, tapi mereka juga align. Mereka bisa mendapatkan satu arah, di mana kita memang harus fokus kepada customer's problem. Dan itu adalah salah satu tantangan terbesar. Ada beberapa riset yang mengatakan, misalnya salah satunya dari McKinsey, bahwa ketika kita bicara agility, di mana perusahaan itu harus bergerak kepada perubahan yang diminta oleh konsumen dan industri, hal itu sulit dilakukan karena ternyata 65% itu tidak diizinkan oleh leaders-nya.
Jadi memang salah satunya itu ketika kita sudah mendapatkan insight, kemudian adalah ketika kita menginternalisasikannya. Bagaimana ini bukan hanya tanggung jawab dari satu divisi aja, tapi as a whole company. Nah, itu adalah tantangan terbesar ketika kita ingin menjalankan pelayanan prima. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dimas atas jawabannya. Jadi selain harus menggunakan kacamata dari customer, kita juga harus aware juga dari leadership style-nya tersebut ya Mas ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, penanya selanjutnya di sini saya sudah memiliki satu penanya, Bapak Ibu, dari Ibu Ayu Puspandari. Selamat sore, izin bertanya, di bisnis konvensional yang mulai menambah fitur startup, selain prinsip fast response, hal penting apa yang perlu diterapkan agar mencapai customer delight? Ya, itu adalah pertanyaannya untuk Mas Dimas dan juga Mbak Tantia. Saya persilahkan, mungkin siapa dulu nih? Tadi sudah Mbak Tantia, mungkin sekarang Mas Dimas terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Silahkan Mas Baik, Dimas. saya izin Mbak Tantia ya untuk menjawab lebih dulu. Terima kasih Mbak Tika. Ya. Bu Ayu, terima kasih pertanyaannya. Jadi apa sih yang kita perlu penting terapkan agar mencapai customer delight? Yang pertama itu adalah berarti kalau ketika kita udah mencapai sasaran kita adalah customer delight, berarti saya mengasumsikan bahwa Bu Ayu sudah mengetahui satisfaction level-nya. Berarti ketika kita bicara satisfaction level, tadi Mbak Tantia sudah sampaikan nih ada MVP. MVP itu adalah minimum viable product-nya. Jadi biasanya konsumer tuh ekspektasi minimumnya itu apa sih untuk suatu produk? Nah, ada banyak ada banyak istilah nih, ada MVP, ada KSF, ada juga order qualifier, ada POP, banyak sekali. Tapi pada dasarnya adalah konsepnya, kita sudah mengetahui minimum level ekspektasi dari konsumen itu apa sih? Apakah mereka ingin mendapatkan pelayanan yang seperti apa? Nah, kita sudah detailkan. Jadi ketika kita sudah detailkan, misalnya, oh konsumen tuh durasinya seperti ini. Jadi ada dua gitu ya, ada konvensional, ada digital. Tapi pada dasarnya experience-nya itu kurang lebih apa yang dialami oleh konsumen. Misalnya ketika kita masuk restoran, nanti ada moment of truth ya. Apakah konsumen itu duduknya susah dapat, kemudian tempatnya berisik atau enggak, bau atau enggak, dingin atau panas, kemudian bisa nyumin atau enggak, itu yang dialami. Tapi kalau misalnya digital gitu ya, itu kita akan lihat misalnya landing page-nya lambat atau enggak, videonya keluar atau enggak, terus nyari button-buttonnya susah atau enggak, tulisannya kebaca atau enggak, dan lain-lain. Nah, kita sudah mengetahui customer expectation, minimumnya itu apa sih? Nah, biasanya konsumen itu ada goal orientation-nya. Jadi kalau di matrix itu, kalau misalnya digital itu nanti ada abandon rate-nya. Jadi ketika konsumen itu berusaha punya goals, misalnya mereka pengen masuk ke dalam pembelian gitu ya, tapi bingung nih produknya kok nggak susah dicari, mereka akan meninggalkan. Nah, berarti biasanya hal itu nggak baik untuk perusahaan kita, karena berarti kita nggak bisa deliver apa yang ingin diharapkan oleh konsumen. Berarti setelah itu kita harus nih mengembangkan perbaikannya sehingga konsumen bisa menyelesaikan goals-nya, yaitu payment dan juga purchasing dari suatu produk itu. Nah, kalau itu kan goal minimalnya gitu ya, itu adalah MVP-nya, di mana konsumen punya tujuan, kemudian kita bisa deliver itu, konsumen juga bisa menyelesaikan itu. Nah, customer delight itu seperti apa? Nah, kita bisa memberikan yang ekstra. Misalnya konsumen itu berharapnya datang 1 hari, kita sebelum 1 hari, setengah hari udah nyampe gitu ya. Konsumen datang pesan pagi, siang udah nyampe. Atau enggak, misalnya konsumen itu ada masalah, kita langsung telepon gitu ya, tanpa konsumen dapat informasi bahwa ada error, tapi sebelum error udah ditelepon dulu sama kita, oh ada error nih segala macam. Jadi customer delight itu adalah kita bisa melebihi batas MVP-nya. Nah, seperti apa itu adalah kita harus tahu nih MVP-nya apa. Mungkin itu dari saya, Mbak Tia. Nah, Mbak Tatia pasti akan banyak pengalaman yang lebih jauh lagi. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas. Langsung saja ke Mbak Tantia. Silahkan Mbak Tantia. Ya, terima kasih Mas Dimas untuk pemaparannya. Terima kasih juga untuk Ibu Ayu untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara juga how to delight the customer more, saya ingin menarik lagi ke prinsip yang fundamental adalah siapa customer kita. Who is the customer that you are trying to serve? Karena bahkan dengan produk yang sama pun, serving customer-nya itu bisa berbeda. Kita misalnya bicara, oh saya mau jualan baju gitu ya. Tapi beda loh, baju misalnya baju apa? Seragam anak SD gitu. Atau mungkin yang dimaksud dengan baju itu adalah high-end boutique. Atau mungkin yang dimaksud baju ini adalah khusus untuk bapak-bapak yang bekerja di kantor gitu. Nah, masing-masing customer itu akan berbeda apa yang mereka ekspektasikan. Karena itu saya akan bertanya, siapakah ideal customer-nya Ibu?
atau kita sebutnya, saya konsepnya itu kita sebutnya sebagai ideal customer avatar. Jadi kalau kita berbicara tentang produk kita, siapa sih yang ideally akan membeli produk tersebut, dan bagi kita sebagai penjual, yang ideally kita harapkan customer yang datang itu yang kayak gini. Karena kalau customer yang datang yang kayak gini, ini pasti produknya ya banyak yang beli, dan komplainnya nggak ada gitu kan. So we all have ideal customer, dan jangan khawatir karena kalau saya cuma punya satu avatar, padahal kan saya mau targetingnya banyak orang. Nah, don't worry about that, karena kalau kita trying to be mass, artinya we trying untuk target sebanyak apapun orang atau siapapun, sebenarnya kita tidak targetin siapapun. So when you trying to speak to everyone, you speak to no one. Artinya kita harus clear ideal customer kita siapa. Nah, ketika kita menemukan rumusan, oke, ideal customer saya, sebutlah, karena saya ingin jualan baju untuk perempuan, perempuannya bekerja di kantor. Nah, Ibu bisa kemudian mau wawancarai, misalnya customer yang sesuai dengan deskripsi tersebut, kemudian kita bertanya, kita menggali dari dia, apa sih yang dia cari kalau seandainya dia mencari baju? Gimana sih proses decision making-nya? Apa yang bikin mereka ingin membeli baju? Apakah sekedar yang penting ada baju dipakai, atau mereka juga mencari status? Ketika mereka pakai, mereka ingin terlihat wow, mereka ingin terlihat lebih keren daripada teman-teman kerjanya. Nah, dengan memahami aspek-aspek tersebut, maka kita bisa merumuskan apa yang sebaiknya kita sediakan before, during, dan after. Maksudnya before itu adalah ketika customer itu datang ke toko. Toko itu bisa berupa fisik ataupun toko online di Tokopedia. Dia masuk, apa yang membuat mereka mengambil keputusan? Apakah mereka melihat dari harga dulu atau mereka melihat dari model dulu? Itu udah berbeda. Dan gimana kita bisa menyederhanakan proses tersebut. Kemudian ketika during ini mereka kalau lagi di dalam toko ya berarti pakai baju atau kita cobain bajunya. Nah, gimana caranya biar ketika mereka during ini pengalamannya itu menyenangkan? Atau kalau di Tokopedia mereka lagi ngeliat-ngeliat halaman produknya dan lagi pilih gitu. Kemudian after, setelah mereka check out, gimana memastikan bahwa service itu juga baik untuk mereka. Nah, ketika kita bisa merumuskan ideal customer kita juga bisa bertanya pada diri kita sendiri dengan melihat atau memandang si ideal customer ini, how we can delight them before, during, and after. Bagaimana bisa membuat yang lebih lagi dari yang mereka ekspektasikan untuk stage-stage tersebut. Nah, the rest, it's technicalities, maksudnya of course selain fast response, juga customer ingin quality dari jawaban. Artinya kalau fast response tapi jawabannya template, misalnya, baik Ibu terima kasih, pertanyaan ini sudah diterima, kami akan memproses internally, itu template banget, customer juga nggak akan satisfied, karena mereka merasa, ya udah tanya, tapi kok saya nggak mendapat quality response yang saya inginkan. Dan yang berikutnya juga prinsipnya adalah personalized enough atau enggak. Karena template itu memang kunci utama biasanya di any big customer service, karena saya juga implement itu dulu. Tapi sebenarnya template answer itu juga it's dangerous, karena akhirnya customer akan merasa kayak, saya ini ngomong sama orang atau enggak, saya udah capek-capek kontak tapi kok responnya gini aja. So the more we can personalize, the more, kayak kalau misalnya kita bandingkan customer service layanan yang oke itu Zappos, jawabannya itu semua beda karena setiap orang punya yang berbeda yang mereka cari. So how we can tailor, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tantia. Boleh kita berikan aplaus dulu untuk kedua pembicara kita, Bapak Ibu, secara virtual. Silahkan. Ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu, sepertinya waktu untuk sesi Q&A ini sudah berakhir ya Bapak Ibu ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penanya. Nah, sebelum kita akhiri atau sampai ke ujung acara Bapak Ibu, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Pojok Pintar ini, khususnya kepada para narasumber. Nah, sekarang saya akan meminta kedua narasumber kita untuk memberikan closing statement. Oke, masing-masing ya, Mas Dimas dan Mbak Tantia ya. Saya persilahkan terlebih dahulu mungkin Mbak Tantia sepertinya. Ya. Silakan Mbak Tantia. Iya, terima kasih banyak. Bahkan di Bapak dan Ibu, senang sekali kita hari ini bisa sharing bareng. Dari yang pemaparan tadi dan tanya jawab,
ya ingin saya simpulkan adalah ketika kita berbicara tentang service excellence, kita need to be really mindful, sangat memperhatikan siapa customer kita. Kita berangkat dari customer kita, kemudian untuk menciptakan service excellence tersebut, bridging-nya adalah customer experience. Artinya seperti mitos-mitosnya bahwa cukup customer service saja, enggak, karena service kita ketika end-to-end experience-nya benar-benar kita perhatikan dan kita bisa creating moments of delight, enggak cuma satu, enggak cuma dua, tapi di setiap stage-nya delightful moment itu ada. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Tantia. Selanjutnya closing statement dari Mas Dimas. Saya persilahkan Mas Dimas. Baik, terima kasih Mbak Tantia dan juga Mbak Tika. Mungkin saya menambahkan gitu ya Bapak Ibu, setelah kita sudah berangkat dari konsumen, berarti kita sudah mengetahui segmen-segmen kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui segmen kita, biasanya kita ada personanya. Jadi setiap persona itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, gimana sih kita bisa mendapatkan kebutuhan yang berbeda dan nanti eksekusinya kita akan bisa matang? Berarti kita harus selalu dekat dengan konsumen. Ketika kita dekat dengan konsumen, berarti kita harus punya ada riset dan juga ada interaksi dengan konsumen, di mana kita itu selalu menjalin hubungan dengan baik dengan konsumen, sehingga kita bisa tahu nih, apa aja sih kebutuhan dan karakteristik dari konsumen itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui kebutuhan dari konsumen, ketika kita sudah melakukan investasi yang cukup baik di dalam riset kita, dan juga nanti kita akan tailoring dari offering kita, dari value proposition kita sesuai dengan segmen kita, maka kita akan bisa mendesain suatu service yang memang sifatnya personalized dan juga dibutuhkan oleh konsumen. Dan ketika hal itu sudah kita bisa deliver, seenggaknya kita akan bisa improving dan kita akan memberikan momen-momen of delight kepada konsumen. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Tika dan Mbak Tatia. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas dan Mbak Tantia. Tadi sudah mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menarik kesimpulan dari topik yang sudah kita diskusikan di sore hari ini Bapak Ibu, yaitu adalah ketika kita ingin mendeliver service excellence atau pelayanan prima Bapak Ibu ya, tentunya kita tidak bisa berhenti sampai menciptakan bagaimana customer itu hanya satisfied, tapi harus memberikan dan mencapai titik customer delight ya Bapak Ibu ya, yang bisa dicapai melalui pelayanan-pelayanan jangka panjang tentunya. Nah, dalam menerapkan pelayanan prima atau service excellence ini tentunya perlu nih tidak hanya customer service officer aja yang berperan, tapi semua pihak baik dari hulur ke hilir seperti itu, dari pre sampai dengan last touch ya, atau sampai dengan in touch, bahkan tadi Mbak Tantia sudah menyebutkan, itu semua harus memiliki values customer orientation yang terinternalisasi nih Bapak Ibu, bagaimana bisa mendeliver pelayanan prima dari berbagai aspek. Nah, tadi juga yang sudah disampaikan oleh Mas Dimas, untuk mengidentifikasi harus menggunakan kacamata customer sendiri. Bagaimana kita memetakan apa sih kebutuhan mereka sampai akhirnya kita memberikan pelayanan yang terbaik dari perusahaan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikian adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari topik kita sore hari ini ya Bapak Ibu ya. Semoga melalui kegiatan hari ini semangat pantang berhenti berkarya akan terus menyala dan seluruh hal yang baik itu akan terjalin dan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Oke, nah saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengisi feedback untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami ini. Nah, Bapak Ibu sudah lihat di layar masing-masing ada QR Code ya Bapak Ibu ya. Silahkan men-scan atau memindai QR Code yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Atau kalau sulit untuk men-scan QR Code yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, bisa langsung klik aja link feedback yang ada di chat pada Zoom ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Nah, feedback yang sudah Bapak Ibu isi tentunya nanti akan kami arahkan untuk masuk ke Google Drive, sehingga Bapak Ibu bisa mendownload materi-materi yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber kami. Baik, silahkan Bapak Ibu diklik untuk link feedback-nya di kolom chat atau di-scan QR Code-nya ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback dan sudah mendownload mungkin, kami juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat ini PPM Manajemen akan melakukan atau mengadakan beberapa kegiatan. Ya, antara lain adalah di sini kami juga memiliki PPM Community Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk bergabung, silahkan bergabung dalam PPM Community. Di sini ada HCM, kemudian ada komunitas LTD ya Bapak Ibu ya, Leadership and Talent Development.
ada juga OPEX atau Operation Excellence, ada juga Innovation, dan juga GRC atau Governance, Risk, and Compliance. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga memiliki kegiatan lain. Boleh next. Kegiatan lain yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah IG Live Series Bapak Ibu. Nah, IG Live Series ini dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-54 PPM Manajemen ya Bapak Ibu ya. Di tanggal 16 Juli 2021, di hari Jumat besok, Bapak Ibu akan ada IG Live Series dengan judul Mental Health at Work. Nah, di sini pembicaranya adalah Hetal Doshi dan akan dimoderatori oleh tim dari PPM Manajemen. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya untuk hadir di IG Live Series kita. Nah, untuk agenda selanjutnya, boleh di next. Nah, ini Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi bagian dari MMA, silahkan daftar ya Bapak Ibu ya. Atau kalau ada yang butuh informasi lebih lanjut via WhatsApp, silahkan dihubungi dan dicatat nomor yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Oke, yang terakhir, di sini PPM SOM akan melaksanakan webinar untuk orang tua dan siswa Bapak Ibu dengan judul Gali Minat dan Kenali Peluang Karir Lulusan Manajemen dan Akuntansi. Di sini sudah ada beberapa pembicara yang luar biasa hebat dan keren-keren ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik, ini tanggalnya di tanggal 24 Juli. Di hari Sabtu Bapak Ibu ya, pukul 9 sampai 10.30. Segera daftarkan diri Bapak Ibu sekalian ya yang punya anak remaja dan tertarik untuk topik ini. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah hampir 2 jam ya kita bersama ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya saya berharap apa yang sudah kita diskusikan secara online ini sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir acara ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pojok Pintar Manajemen Series ke-11 ini, tentunya kepada para narasumber kita, yaitu Mas Dimas dan juga Mbak Tantia. Jangan kapok-kapok ya untuk menjadi pembicara di acara-acara PPM Manajemen selanjutnya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Mohon maaf juga jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan sikap selama saya memandu acara ini ya Bapak Ibu ya. Baik, saya Sestika, saya undur diri dan sampai jumpa di kegiatan PPM selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore.